VOA This Morning. Dari ibu kota Amerika, Washington DC, happy morning. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Rabu 17 April 2024. Apa kabar setelah mudik? Masih capek, tapi hati senang dong. Dan semakin semangat menghadapi rutinitas. Mengawali hari ini, VOA hadir dengan beragam laporan dan informasi yang mendekatkan Anda pada dunia. Laporan pertama pagi ini terkait situasi di Timur Tengah. Iran memperingatkan jika Israel membalas serangannya pada akhir pekan lalu, negara itu akan membalas dalam hitungan detik. Iran will face the consequences for its actions. Iran akan mendapat konsekuensi atas tindakannya. Dalam laporan dari Indonesia pagi ini, pemerintah akan mengantisipasi dampak konflik Iran-Israel terhadap ekonomi. Dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Dari dalam negeri Amerika, kami akan melaporkan mengenai aborsi, isu sentral dalam kampanye pemilihan presiden. Apakah terkait kebebasan pribadi atau menjadi hak negara? Saya Karina Amkas. Yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Leonard Triono. Selamat pagi. Presiden Amerika Joe Biden memulai kampanye selama 3 hari berturut-turut di kampung halaman masa kecilnya di kota Scranton, Pennsylvania. Presiden dari Partai Demokrat itu menggunakan kota kecil kelas pekerja yang berpenduduk sekitar 75.000 jiwa itu pada hari Selasa sebagai latar belakang usulnya untuk menaikkan pajak bagi orang kaya. Tim kampanye Biden mengatakan dia akan berbicara di pusat-pusat komunitas dan mengunjungi gedung-gedung serikat pekerja. Kampanye Biden itu bertepatan dengan dimulainya sidang pidana pertama Donald Trump di New York, di mana mantan Presiden Partai Republik itu menghadapi dakwaan atas skema untuk membungkam tuduhan hubungan seksual dengan artis porno Stormy Daniels. Pennsylvania adalah negara bagian penting yang telah berulang kali dikunjungi Biden dalam upayanya untuk memenangkan masa jabatan kedua. Serangan Iran pada akhir pekan terhadap Israel dan dukungan moneter untuk kelompok militan di Gaza, Lebanon, Yaman dan Irak dapat menimbulkan dampak ekonomi yang luas di kawasan tersebut dan sekitarnya, kata Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen pada hari Selasa. Yellen mengatakan Departemen Keuangan Amerika tidak akan ragu bekerja sama dengan sekutu kami untuk menggunakan otoritas sanksi kami untuk terus mengganggu aktivitas rezim Iran yang jahat dan tidak stabil, katanya. Yellen berbicara menjelang pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia minggu ini di Washington. Amerika Serikat telah lama menggunakan sanksi untuk mengisolasi Iran dan proksi-proksinya dan sistem ekonomi global. The Voice of America. Kanselir Jerman Olaf Scholz mendesak pemimpin Tiongkok Xi Jinping supaya menggunakan pengaruhnya untuk menekan Rusia agar mengakhiri perangnya di Ukraina. Setelah pertemuan dengan Xi pada hari Selasa di Beijing, Scholz mengatakan di platform media sosial X bahwa pernyataan Tiongkok mempunyai pengaruh di Rusia. Für mich ist sehr wichtig, dass klar ist, dass dieser Krieg von Putin nicht einfach so weitergeführt werden kann, wie ihn begonnen hat. Oleh karena itu, saya telah meminta Presiden Xi untuk memengaruhi Rusia sehingga Putin akhirnya mengakhiri perang yang mengerikan ini, ujar Scholz. Dia menambahkan bahwa Xi setuju untuk mendukung konferensi perdamaian di Swiss. Scholz pada hari Selasa memperingatkan akan ancaman senjata nuklir dalam perang, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin bulan lalu mengatakan dia siap menggunakannya jika kedaulatan atau kemerdekaan negaranya terancam. Arab Saudi dan Pakistan pada hari Selasa bersama-sama menyerukan gencatan senjata di Gaza dan Saudi mendesak deeskalasi di kawasan tersebut tanpa menyebutkan serangan Iran baru-baru ini terhadap Israel. Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al Saud memimpin delegasi tingkat tinggi ke Islamabad pada hari Senin dalam kunjungan 2 hari untuk menjajaki peluang investasi di Pakistan.
Ketika berbicara pada konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar di akhir kunjungan singkatnya, Al-Saud mendesak penghentian permusuhan di Gaza antara Israel dan kelompok militan Hamas dengan alasan meningkatnya jumlah korban jiwa di kalangan warga Palestina. This is an unacceptable situation. It is a complete failure of the international system. Situasinya tidak bisa diterima. Ini merupakan kegagalan total sistem internasional. Kita harus melakukan gencatan senjata sekarang, kata Al-Saud. Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu, operasi militer Israel yang bertujuan untuk melenyapkan Hamas telah menewaskan lebih dari 33.000 warga Palestina. Pihak berwenang di Pakistan dan Afghanistan mengatakan pada hari Selasa bahwa curah hujan yang tinggi di luar musim, petir dan banjir di kedua negara bertetangga tersebut telah menewaskan sedikitnya 100 orang selama beberapa hari terakhir. Juru bicara Otoritas Manajemen Bencana Nasional Afghanistan mengatakan banjir telah menyebabkan kerugian jiwa dan materi di 13 dari 34 provinsi di negara itu. Janan Saik melaporkan bencana tersebut mengakibatkan hampir 50 orang tewas, puluhan luka-luka dan hilangnya ratusan hewan ternak. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita ke laporan wartawan. Berbagai upaya dilakukan sejumlah pemimpin dunia untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah pasca serangan rudal dan drone Iran ke wilayah Israel akhir pekan lalu. Mereka meminta agar Israel menahan diri. Iran mengancam akan segera bertindak jika Israel membuat langkah yang dianggap membahayakan keamanan negaranya. Pasca serangan ratusan rudal dan drone Iran ke wilayah Israel, berbagai pihak meminta agar Israel menahan diri untuk tidak meningkatkan ketegangan di kawasan. Israel yang kini tengah mempertimbangkan respons terhadap serangan tersebut mendapat peringatan keras dari Iran bahwa mereka siap melakukan serangan balasan kembali hanya dalam hitungan detik. Komandan militer Israel, Letjen Herzi Halevi, mengatakan pasukannya dalam kondisi siaga tertinggi dan sedang dalam proses menilai situasi lebih dekat terkait respons yang akan diberikan atas serangan tersebut. Iran will face the consequences for its actions. Iran akan mendapat konsekuensi atas tindakannya. Kami akan memilih respons yang sesuai. IDF tetap siap untuk membalas ancaman apapun dari Iran dan proksi terornya, sementara kami melanjutkan misi kami untuk mempertahankan negara Israel. Serangan Iran yang dilancarkan pada hari Sabtu merupakan serangan balasan setelah Israel diduga menyerang gedung konsuler Iran 2 pekan sebelumnya di ibu kota Suriah, Damaskus, yang menewaskan 2 jenderal Iran. Serangan itu menandakan untuk yang pertama kalinya Iran melakukan serangan militer langsung ke Israel, meski sudah ada permusuhan selama beberapa dekade sejak revolusi Islam pada tahun 1979 di negara itu. Deputi Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri Kani, pada hari Senin menyatakan dalam sebuah tayangan televisi nasional Iran bahwa Israel akan menghadapi respons yang keras dan tegas jika rezim Zionis itu membuat langkah jahat sekecil apapun. دیگر 12 یا 13 روز فاصله بین اقدام رژیم صهیونیستی. Seperti yang saya katakan, tidak akan ada lagi jeda 12 atau 13 hari antara langkah rezim Zionis dan respons kuat dari Iran. Para Zionis itu sekarang harus memperhitungkannya dalam hitungan detik, bukan jam. Situasi ini lantas menimbulkan kekhawatiran akan ketegangan yang semakin meluas ke kawasan, tidak hanya antar kedua negara. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, pada hari Selasa mengatakan dalam konferensi pers di Berlin bahwa dirinya akan bertolak ke Tel Aviv untuk membantu deeskalasi situasi setelah serangan tersebut. Sementara Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, dalam kesempatan yang sama juga menyatakan bahwa negaranya yang berbatasan langsung dengan Israel itu tidak akan membiarkan Israel maupun Iran mengubah Yordania menjadi medan perang. Guna mencegah eskalasi di kawasan, Safadi meminta seluruh komunitas global untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menanggapi dan menjerumuskan kawasan ke dalam spiral perang yang baru. بأن لا يرد ويغرق المنطقة في دوامة حرب جديدة وليس سرا أن Bukan rahasia lagi bahwa kebijakan Perdana Menteri Israel bertujuan untuk memperluas konflik demi meringankan tekanan yang terus meningkat terhadapnya secara global sebagai akibat dari pembunuhan, perang, dan penghancuran yang dilakukannya di Gaza. Militer Israel sebelumnya menyatakan telah berhasil menggagalkan 99% serangan rudal dan drone yang diluncurkan Iran berkat sistem pertahanan udara miliknya serta bantuan dari koalisi yang dipimpin Amerika Serikat.
Terkait keterlibatan Yordania dalam menghalau serangan rudal Iran ke Israel, Safadi menjelaskan bahwa situasi saat itu dipercaya sebagai ancaman terhadap keselamatan penduduk Yordania yang posisinya terletak di tengah-tengah. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA. VOA This Morning beralih ke laporan dari Indonesia. Pasca serangan Iran ke Israel akhir pekan lalu, berbagai kekhawatiran muncul terutama menyangkut harga minyak dunia. Lantas, apa dampak memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia? Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia akibat serangan balasan yang dilancarkan Iran ke Israel Sabtu 13 April. Meski demikian, jelasnya, fundamental perekonomian tanah air saat ini masih cukup positif. Hal ini menurutnya ditandai dengan tingkat inflasi yang masih terkendali di level 2,5% plus minus 1%, neraca perdagangan yang masih surplus, dan cadangan devisa yang tercatat sebanyak 136 miliar dolar Amerika Serikat. Erlangga mengungkapkan, eskalasi di Timur Tengah akan meningkatkan berbagai ketidakpastian guna mengantisipasi dampak eskalasi geopolitik ini. Pemerintah pun akan melakukan berbagai bauran kebijakan fiskal dan moneter, seperti menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga APBN, serta memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak. Tentu bagi pemerintah terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi daripada investor dan juga memperkuat daya saing dan juga untuk menarik investasi jangka panjang. Dalam kesempatan yang sama, Menlu Retno LP Marsudi menyatakan Indonesia akan terus mendorong deeskalasi dan pengendalian diri di antara negara-negara yang terlibat. Kita khawatir melihat perkembangan situasi di Timur Tengah dan kita yakin bahwa eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Oleh karena itu, upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh Indonesia. Pihaknya, kata Retno, telah melakukan komunikasi yang intensif dengan para pemimpin dunia, termasuk Menlu Iran, Arab Saudi, Yordania, Mesir, serta Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Ekonom Core Indonesia mengatakan dalam jangka pendek, dampak yang akan dirasakan akibat konflik Iran-Israel adalah melambungnya harga minyak dunia yang diperkirakan bisa tembus $100 Amerika Serikat per barel apabila konflik ini berkepanjangan. Konsekuensi dari naiknya harga minyak dunia ini, kata Faisal, adalah naiknya harga BBM di dalam negeri, baik untuk BBM yang tidak disubsidi maupun yang disubsidi. Guna merespon hal tersebut, pemerintah harus melakukan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih akomodatif dan memperhatikan dampaknya bagi perekonomian dalam negeri, terutama untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Artinya dari sisi fiskal, berarti kebijakan fiskalnya harus lebih akomodatif, ya tidak mengetat, ya karena sebelum konflik ini kan sebetulnya sinyalnya ya sudah mengarah kepada pengetatan fiskal ya, terutama di bawah pemerintahan baru. Dari Jakarta, kita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, kita kembali ke Amerika. Aborsi menjadi salah satu isu sentral dalam kampanye Presiden Amerika 2024. Menurut petahana Presiden Joe Biden, akses ke aborsi adalah masalah kebebasan pribadi. Tetapi bakal pesaingnya dari Partai Republik, Donald Trump, mengatakan negara bagian harus menetapkan undang-undang aborsi sendiri. Pengunjuk rasa di Phoenix, ibu kota Arizona, Minggu lalu memprotes keputusan Mahkamah Agung negara bagian itu yang mengizinkan diberlakukannya lagi Undang-Undang tahun 1800-an. Undang-undang itu melarang hampir semua aborsi. Negara bagian berhak membuat sendiri undang-undang aborsi sejak keputusan Mahkamah Agung pada 2022 mengakhiri hak konstitusional atas aborsi yang disahkan sejak keputusan Roe vs. Wade pada 1973. Tim kampanye Biden berpendapat karena Trump membatalkan undang-undang federal yang melindungi aborsi, dia bertanggung jawab atas penderitaan dan kekacauan yang terjadi sekarang ini termasuk di Arizona. Setidaknya, itu yang disampaikan Wakil Presiden Kamala Harris. And now, because of Donald Trump, more than 20 states in our nation have bans. Dan sekarang, karena Donald Trump, lebih dari 20 negara bagian di negara kita melarang aborsi. Sekarang, karena Donald Trump, 1 dari 3 perempuan dalam usia produktif di negara kita tinggal di negara bagian yang melarang aborsi, ujar Harris.
Meskipun mengatakan bahwa negara bagian yang lebih konservatif seharusnya memilih kebebasan untuk membuat undang-undang yang lebih konservatif, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan di Arizona terlalu berlebihan. Pasalnya, negara bagian itu tetap melarang aborsi sekalipun akibat perkosaan atau insest. Ia menambahkan, You're having some very, very beautiful harmony, to be honest with you. You have Sejujurnya, ada harmoni yang sangat-sangat indah. Ada kasus seperti Arizona yang menghidupkan lagi Undang-Undang tahun 1864 atau sekitar itu dan seorang hakim yang membuat satu keputusan. Tetapi itu akan diubah oleh pemerintah. Mereka akan mengubahnya. Saya tidak setuju itu. Wakil Presiden Kamala Harris menilai apa yang terjadi di Arizona adalah bagian dari apa yang disebutnya sebagai serangan penuh Trump terhadap kebebasan reproduksi. So here's what a second Trump term looks like. More bans, more suffering. Jadi, seperti inilah masa jabatan kedua Trump. Lebih banyak larangan, lebih banyak penderitaan, dan lebih sedikit kebebasan. Seperti yang ia lakukan di Arizona, pada dasarnya ia ingin membawa Amerika kembali ke tahun 1800-an. Tetapi kita tidak akan membiarkan itu terjadi, ujar Harris. Tim kampanye Biden berharap isu hak aborsi akan menjadi pertimbangan dalam pemberian suara pada November nanti dan akan membantu mereka memenangkan Arizona, negara bagian yang penting. Karlina Amkas, VOA, Washington.